Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri, Hartina, dan Ibu Indra Mayasari Bahtiar. Pada percakapan ini, saya sebagai coach dan Bu Indra Mayasari Bahtiar sebagai coaching. Indra, kenapa berdiri di sini? Ada apa? Oh, Bu Tina. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang dengan Ibu. Iya, tentu Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang di gazebo, nak. Apa yang Indra ingin bicarakan kepada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran, Bu. Apa yang ingin dicapai pada diskusi ini, nak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Terus apa lagi? Saya bingung, Bu. Mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran? Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan saat ini, nak? Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu. Apa yang membuatmu merasa tidak adil pada guru tersebut, nak? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan, nak? Selain tidak nyaman, saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les privat di guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal sebelumnya saya selalu dapat nilai tertinggi di kelas, Bu. Jika boleh, Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu, nak? Bisa kamu ceritakan lagi ke Ibu? Begini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan rendah ya, Bu? Terus selama ini langkah-langkah apa yang kamu ambil, nak, dalam menghadapi masalah ini? Selama ini saya sudah rajin belajar dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Bu. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai rendah karena tidak mengikuti les privat di guru tersebut. Apakah hal ini pernah kamu sudah diskusikan pada guru tersebut? Belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les privat ke guru tersebut, saya merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka les dan saya tidak, nilai saya lebih rendah, Bu. Baik, lalu kesempatan apa yang kamu lakukan sekarang ini, nak? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru ya, Bu, berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini, Bu. Terus kenapa kamu tidak lakukan tadi, nak? Tapi saya merasa takut ya, Bu, nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui guru tersebut. Apakah guru tersebut itu biasa marah? Gurunya baik sih, Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Dan saya senang diajar oleh guru itu. Kenapa kamu tidak coba, nak? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Iya, benar juga ya, Bu. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Bagus. Ya, setelah kamu dan guru tersebut bertemu, apa yang kamu ingin sampaikan kepada beliau, nak? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah, Bu. Bagus. Ayo kamu lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai yang tinggi walaupun kamu tidak ikut les? Begini, Bu.
Saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Saya juga sering mencari sumber belajar melalui internet, melalui gawai yang saya miliki. Tetapi akhir-akhir ini, sejak saya dipanggil untuk masuk ke Pelatda Makassar untuk cabang olahraga bulu tangkis, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Pelatda ini sangat intens, dan saya harus bolak-balik Makassar, Bulukumba seminggu 3 kali, Bu. Apakah hal tersebut mempengaruhi nilai tak, Nak? Sepertinya iya sih, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan langsung tidur saja, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali, Nak, tentang nilaimu. Apakah disebabkan tidak ikut les atau karena kurang belajar karena tidak punya waktu untuk belajar di rumah lagi? Benar juga ya, Bu. Mungkin karena ini saya jadi tidak fokus dalam belajar. Ya, jadi apa yang kamu harus lakukan sekarang, Nak? Saya tetap akan bertanya ke guru tersebut, Bu, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan bulu tangkis saya di Pelatda. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya dari dulu, Bu. Ya, itu bagus sekali solusi tak, Nak. Terus apa lagi yang kamu mau lakukan? Untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Bu, karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasanya bisa meminta bantuan Ida, teman sebangku saya yang kebetulan ikut les privat. Ida adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Bu. Nah, selanjutnya apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Yang mungkin akan saya lakukan pertama itu saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Terus saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Terus saya juga akan meminta bantuan Ida untuk membantu saya dalam belajar. Ya, itu bagus sekali, Nak. Ibu sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Selain itu, mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan, Bu. Lalu siapa yang bisa bantu kamu untuk menjalankan komitmen ini, Nak? Saya akan meminta bantuan Ida untuk menemani saya menemui guru tersebut. Selain itu, saya juga akan memintanya untuk membantu saya belajar, Bu. Nah, sepertinya itu sangat baik yang kamu lakukan. Baik, terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu karena bel tanda masuk sudah berbunyi, Bu. Ya, sama-sama Indra. Ibu juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Sampai ketemu nanti ya. Oh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Cooks, Bu Indra, dan Bu Tina sebagai kucing. Silahkan, Bu. Assalamualaikum Bu Indra. Waalaikumsalam, Bu Tina. Oh, kebetulan sekali. Kemarin dulu ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apa gerangan, Bu? Kayaknya ini sangat penting ya. Begini ya, Bu, sesuai pengamatan saya, Bu Tina ini malas sekali ikut pelatihan-pelatihan. Kalau boleh tahu kenapa ya? Bukankah teman-teman yang lain pada rajin semua? Saya lihat tinggal Bu Tina saja ini yang santai sekali. Kenapa ya, Bu?
Oh itu Bu, bukannya saya malas Bu, tapi banyak sekali pekerjaan rumah. Kemudian ada juga anak kecil saya, ya tidak, dan kalau sore tidak ada yang jaga Bu. Oh, kalau soal pekerjaan rumah tuh Bu, semua saya kira sama saja ya. Tidak bisa jadi alasan itu Bu. Ya, begini Bu masalahnya. Saya itu malas ikut pelatihan online begitu karena saya tidak ahli di dalamnya. Sebentar-sebentar lain lagi materinya, besok lain lagi. Saya mau itu Bu fokus di satu hal saja Bu. Oh, begitu ya Bu. Memangnya kalau misalkan Ibu punya anak kecil, apakah tidak ada yang membantu Ibu di rumah untuk menjaga si kecil Bu? Ya, sebenarnya ada sih Bu, cuma kan dia juga kerja. Tapi insya Allah saya akan usahakan mulai sekarang, saya akan minta bantuan kepada ponakan saya untuk menjaga anak saya yang kecil Bu. Dan insya Allah saya akan bergabung kembali Bu. Oh, iya. Begini ya Bu, sekarang ini perkembangan teknologi itu luar biasa pesatnya. Setiap detik berkembang terus. Jadi kalau kita tidak meng-upgrade diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan. Jadi bagus jika kita mengikuti perkembangan, meskipun kita tidak ahli di bidang tersebut. Yang penting Bu Tina tahu perkembangan yang ada. Jangan diam, jangan santai begitu, sambil kita tetap fokus pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai Bu. Ya, terima kasih Bu pencerahannya. Insya Allah mulai sekarang saya tidak akan santai lagi dan akan mengikuti perkembangan yang ada. Saya akan mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal dan meminta bantuan kepada ponakan saya. Saya juga akan lebih aktif mencari pelatihan yang saya senangi, akan belajar otodidak melalui YouTube dan sarana lain terhadap hal yang ingin saya dalami Bu. Oh ya Bu. Terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.